lupa. Jadi belum start streaming, lupa. Pantas nih belum mulai. Nanti kalau start streaming agak boleh. Nah kan, excellent connection. Data diambil dan saatnya. Oke, kita tunggu teman-teman di Instagram. Kita akan lanjut YouTube, nunggu go live. Udah gua start kan? Apa? IG live. Formalitas doang sebenarnya sih IG live. Pada akhirnya ke ini juga, ke YouTube juga. Pokoknya videonya nanti dari YouTube. Ya going live, bismillah. 1, 2, 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ngobrol Senja episode berikutnya. Dan kembali kita di tim Masalah Akademi menemani teman-teman semua di waktu senja menuju ngabuburit, bukan menuju ngabuburit. Di waktu senja teman-teman ngabuburit yang dimana waktu ini biasanya teman-teman melakukan banyak hal untuk meluang apa ya, menyisihkan waktu atau memberikan waktu kadang-kadang untuk main game, untuk misalkan tilawah, alhamdulillah sih kalau ngaji gitu. Kemudian untuk nonton misalkan atau mungkin dengar kajian dan sebagainya. Dan di sore hari ini kita menemani teman-teman semua untuk membahas suatu topik-topik yang menarik insya Allah dan insightful tetap buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Nah, tapi kali ini kita akan membahas terkait dengan manusia, terkait dengan human, terkait dengan orang, terkait dengan people ya. Sosok apa bahasanya apa ya kalau manusia itu ya? Ya pokoknya adalah makhluk hidup ya, makhluk hidup paling sempurna ya di muka bumi ya. Kita akan bahas tentang mereka, bagaimana karakteristik mereka gitu ya. Dan topik ini akan langsung dibahas atau dikaji oleh rekan saya ya, rekan gua dulu aja lah ya. Namanya Bang Rafiki. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Siap. Sibuk apa sekarang? Mika deketin Bang kalau boleh. Ya sekarang lagi ya menyelesaikan S2 gitu ya. Insya Allah di bidang atau di jurusan manajemen SDM itu juga gitu yang tadi ente bilang manusia itu yang ya insya Allah sedang menyiapkan konferensi juga untuk ya apa ya istilahnya penjabaran dari tesis aneh juga lah gitu. Jadi biar ada ya ketahuan di umum lah istilahnya topik yang aneh bawa. Oke, berarti apa namanya? Ini tesis ini harus masuk ke konferensi ya? Kalau di kampus aneh di UI ya. Jadi bisa pilihannya dua, harus masuk ke konferensi entar yang diolah jadi proceeding gitu ya, kumpulan paper, atau masuk ke jurnal internasional terindeks Scopus itu. Jadi terindeks secara akademis yang baik lah gitu. Oke. Nah, berarti wajib ya masuk ke ini ya tes buat berarti kan ketika dia masuk jurnal otomatis dia harus diikutkan di konferensi ya nggak sih? Gue salah, gue juga agak lupa sih sebenarnya. Konferensi belum tentu mencangkup jurnal. Dia masuk jurnal atau enggak ya? Nah, jadi ada konferensi yang emang kita ya udah presentasi doang gitu. Ya udah, gitu presentasi aja gitu. Kewajiban lu itu sampai ke jurnal, bukan sekedar konferensi ya? Konferensi, cuma konferensinya harus ada di paperin. Tapi kalau ngomong jurnal tuh kalau di akademis tuh ini sih biasanya kaitannya tuh ke apa ya, ke dalam suatu kumpulan jurnal yang memang sudah terindeks secara baik gitu. Sementara kalau misalnya kita ngomongnya konferensi terus proceeding itu ya sebenarnya bisa sih, hasilnya tetap bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Cuma memang mungkin metodenya nggak terlalu serumit yang harus masuk ke jurnal, metode penelitiannya gitu. Kalau udah kita ngomonginnya jurnal tuh banyak yang dievaluasi, metode, topik gitu, terkini dan teraplikatif enggak lah istilahnya gitu. Terus juga ya macam-macam gitu. Kalau misalkan ngomonginnya untuk masuk jurnal gitu ya,
kita bilangnya jurnal gitu. Itu sih. Oke. Berarti lo harus ikut conference yang paling nggak pada proceeding ya, ada ini ya, penggabungan artikel-artikel ilmiahnya ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik soal manajemen SDM, gue penasaran nih, lu itu kan dulu S.Hum ya nggak sih, sastra Jepang, ya bicara soal wibu, bicara lagi Jepangan gitu lah ya. Ya kalau Jepang ya kita anak-anak milenial biasanya identik sama kayak gitu-gitu kan, anime, wibu dan kawan-kawannya. Yang familiar di Indonesia. Familiar di Indonesia gitu ya. Nah kemudian lo akhirnya memutuskan untuk memilih SDM manajemen. Itu kenapa dari Jepang lo S2-nya memutuskan untuk ke SDM manajemen? Apakah satu nggak ada S2 Jepang, sudah bahasa Jepang, atau kedua memang tertarik aja di bidang itu? Kalau ngomonginnya pilihannya dua tadi sih ya karena tertarik, lebih ke karena tertarik. Karena kalau udah ngomongin S2 itu udah benar-benar minat yang emang apa istilahnya fokus, ya udah fokus spesifik. Makanya kan kalau orang tahu gitu sebenarnya kita makin tinggi tingkat pendidikan S2 S3 itu malah makin mengerucut, bukan makin melebar. Jadi kalau S1 ya udah gitu pengetahuan umum gitu ya. Kalau duluan di Jepang memang segala hal terkait di Jepangan tuh aneh pelajaran dari sejarah, budaya, masyarakatnya terkini, masuk wisata, nggak cuma sastra. Kalau ngomonginnya budaya pop kan lebih ke sastra tuh, anime gitu ya, drama itu tuh mungkin sastra, karya sastra tuh jatuhnya keluarnya. Cuma itu emang sangat kalau aneh yang pelajaran di S1 sangat umum. Kalau aneh mau ngambil S2 itu ya udah benar-benar sastra doang atau apa lagi ya, linguistik budaya kalau nggak salah. Dan itu menurut aneh kayaknya cukup deh untuk mempelajari Jepang, kayaknya cukup di S1 gitu, bukan lebih ke yang ke spesifik gitu. Cukup di S1. Iya sih ya. Tapi gue penasaran, emang gak ada S2 Jepang ya? Ada. Oh ada S2. Tadi pilihannya linguistik, sastra, atau spesifik lagi ya? Spesifik dari yang tadi S1 tuh, sementara S1 itu semua dipelajarin, ntar S2 pilih, ibaratnya milih salah satu. Bisa pilih semua Jepang, budaya. Semua sebenarnya begitu deh. Iya sih, iya. Jadi memang sebenarnya ada S2-nya, cuman karena lu tertariknya di industri ini aja ya, SDM manajemen lah gitu. Iya, kebetulan karena ya baik ini aja sih, baik halus hidup gitu. Habis lulus kita kerja ya di mana aja lah gitu, yang kita cari pengalaman, terus ketemu sama bidang-bidang SDM, ya lama-lama tertarik dan kayaknya ini nih gitu jalannya. Nah, tapi kan juga kita nggak bisa nih setengah-setengah gitu loh istilahnya, nggak bisa kalau di kantor kan kita belajar kadang-kadang serabutan gitu, dalam tanda kutip gitu ya, apa yang ada lagi tugas, ada job desk apa baru kita belajar, ini job desk belajar, tapi nggak apa ya, aneh ngerasa fundamennya tuh nggak kuat nih, apa sih SDM gitu, pengelolaan SDM tuh maunya tuh kemana sih gitu kalau dalam dunia profesional sebenarnya. Nah itu yang aneh nggak dapet, akhirnya aneh memutuskan ya udah S2 deh gitu, khusus SDM manajemen gitu. Oke. Jadi apakah yang terkait dengan dulu lo sebagai praktisi talent mapping yang memang yang ngobrolkan sama manusia, ada keterkaitan nggak tuh akhirnya lo melihat SDM manajemen? Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, saya juga sebelum ini sebenarnya sekarang juga masih gitu ya, saya juga ada profesi sampingan sebagai praktisi talent mapping yang mana berhubungan dengan mengenali ya potensi-potensi atau karakter-karakter yang unggul dalam diri manusia yang bisa menjadi suatu arahan untuk karir kita gitu ya selama hidup. Memang itu juga salah satunya ada hubungan juga karena hal itu, tapi itu kembali gitu, aneh merasa ini spesifik banget nih gitu, udah SDM terus tentang karakter aja gitu, bener-bener kayak
fondasinya kembali gitu ya. Ini apa nih kok tiba-tiba aneh kayak loncat justru sebenarnya. Mungkin kalau aneh ntar kesempatan gitu tahu ya kita aneh ngambil S3 mungkin aneh akan ngarah lagi spesifik ke karakter atau tadi potensi tadi bisa tuh aneh jadi spesialis ke karakter potensi dalam karir misalnya. Itu bisa aja S2 tapi belum spesifik itu juga benar-benar manajemen SDM jadi risetnya gitu. Riset terkait SDM terus juga ya pengelolaan SDM yang ideal tapi kan belum tentu misalnya per perusahaan cocok misalnya kayak gitu. Jadi masih broad juga sih S2 ini gitu. Oke. Nah, ketika lu mempelajari soal SDM manajemen SDM nih, kita masuk ke ini deh, bahasan tentang spesifik subjek atau jurusan yang lu ambil nih. Kan manajemen kemudian lu milih peminatan jatuhnya ya kalau di itu SDM tuh udah peminatan. Dari manajemen ada pemasaran, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen strategik. Nah peminatanannya yang SDM. Oke, peminatan berarti kan ya udah masuk ke spesifik lagi ke peminatan kan manajemen SDM. Setelah itu nggak ada lagi kan lanjutannya kayak manajemen SDM korporat, manajemen SDM non organization profit gitu nggak ada ya. Itu paling kalau untuk topik penelitian. Nanti bisa mengarah ke situ gitu, mulai ngerucut lagi itu topik penelitian untuk tugas akhir, tesis. Gitu. Padahal nanti buat tesis aja itu mah jatuhnya ya, buat spesifik kayak gitu-gitu nggak di lagi. Oke. Nah, dari kita bahas soal manajemen SDM, menurut lu pasti zaman berubah dan karakter orang, karakter generasi yang dulu sama generasi sekarang itu berbeda, ya. Nah, dari sudut pandang manajemen secara teori dan mungkin juga bisa secara praktis juga bisa disampaikan juga, bagaimana atau apa perbedaan pengelolaan antara generasi yang sebelumnya dengan generasi yang sekarang? Generasi sebelum mungkin generasi X gitu ya, generasi orang tua kita dengan generasi yang sekarang. Oke, jadi ini topik yang cukup hangat nih sebenarnya di BCM, di SDM dan itu juga jadi topik penelitian tesisannya gitu. Tugas akhirannya juga ngarahnya ke penelitian terkait multigenerasi ini gitu, pengelolaan multigenerasi karena fenomenanya kan sebenarnya sih ini bukan hal yang baru gitu sebenarnya kan. Iya, karena kan dulu pun ya generasi kan berubah nggak baru sekarang nih. Ada dari dulu boomers, baby boomers, yang sebelumnya lagi gitu. Itu kan ya pasti kerja bareng gitu sama generasi yang lebih muda atau lebih tua gitu ya. Nggak baru sekarang. Nah cuma kenapa sih gitu kayak sekarang kok dipermasalahin banget nih gitu. Ya karena aneh ngelihat sebenarnya sih bukan masalahnya utamanya bukan di generasinya sebenarnya, tapi di eksternal, di lingkungannya yang memang ya tiba-tiba berubah jadi digital, tiba-tiba globalisasi tembus gitu ya, market nggak nentu tiap hari gitu, jadi orang seolah-olah kelimpungan terus akhirnya mempermasalahkan kalau ada masalah, ada misalnya performance menurun, ini generasinya nih susah di kelolanya gitu. Emang ada perbedaan generasi tuh real, emang ada gitu. Jadi memang secara penelitian sudah dibuktikan bahwa generasi itu real gitu. Jadi apa yang namanya generasi X, generasi Y itu ada gitu. Maksudnya mungkin bukan sekedar namanya gitu, tapi emang dari waktu ke waktu pun ada gitu. Memang perubahan generasi kan di Islam juga ngomongin kan itu peradaban generasi, ya kan. Emang real gitu ada. Cuma apakah itu benar-benar masalah utamanya gitu. Nah ini masih dibahas, masih sampai sekarang didebatin gitu. Apakah karena memang ada macam-macam generasi di satu perusahaan atau organisasi gitu, atau memang ya kembali tadi gitu eksternal yang terlalu bergerak terlalu cepat gitu. Pokoknya perubahan zamannya ya. Perubahan zamannya yang terlalu cepat gitu. Atau memang yang ilmu pengelolaan SDM-nya yang dari dasarnya
manajemen nih adjustable nggak ya. iya, aneh mau bilang nggak paham kayak terlalu ini cuma ya dia nggak belajar gitu apa tentang pengelolaan manajemen yang ideal, SDM gimana gitu ya, atau memang ya tadi nggak adjust gitu karena ya apa ya, ya memang nggak bisa dipungkirin memang jadi gini Pak, namanya manajemen SDM tuh kalau yang aneh setelah pelajaran gitu ya di kuliah itu bener-bener nggak bisa dari satu organisasi ke satu organisasi lain tuh sama persis, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dimulainya dari manajemen SDM itu ditarik mundur itu dari visi misi organisasinya, dari objektif tujuan organisasinya apa, nanti baru diturunin ke manajemennya, dalam arti misal rekrutmen gitu ya. Jadi kalau ngomongin manajemen SDM misal yang paling awal rekrutmen nih. Rekrutmen. Nah, rekrutmen itu ya benar-benar disesuaikan sama visi misi organisasinya gitu. Sama tujuan organisasi, misalnya tujuannya nanti apa di masalah akademi gitu. Misalkan dakwah syiar ekonomi Islam. Dakwah syiar ekonomi Islam. Ya nyari simpelnya ya cari talentnya ya yang pertama punya minat di situ, interest gitu ya. Terus mungkin ya tertarik dengan ilmu fikih gitu ya, atau ya ilmu ekonomi Islam tadi syariah. Ya terus tarik lagi ke personalitinya, misal apa ya? Ya kalau ngomongin personality ada tuh emang yang mengarahnya ke hal-hal yang lebih dia tertarik sama metafisis gitu ya, keislaman gitu. Lebih apa ya, melihat sesuatu tuh mungkin ya kadang kan ada yang ngerti ya, maksudnya ada orang yang ngeliat sesuatu objektif banget, tapi kan ada orang yang ngeliat misal kejatuhan buah gitu pasti tiba-tiba wah ini gue habis dosa apa nih, kan ada yang begitu, padahal kan bisa jadi ya pohonnya emang udah lapuk gitu kan. Tapi memang ya nggak bisa disalahin gitu, kita nggak bisa bilang itu salah, tapi kan juga ya mungkin ada faktor lain gitu. Nah tapi kembali tadi kalau misalnya ngomongnya ke manajemen SDM, ya rekrutmennya mungkin ente justru nyarinya orang yang kayak gitu, yang menganggap bahwa kalau setiap misal ada kecelakaan, gue habis dosa apa nih, mungkin tapi lebih cocok gitu untuk organisasi Dendi gitu. Jadi tarik mundurnya itu, makanya aneh kenapa aneh bilang gak ada yang bisa sama sekali ya, kecuali mungkin gimana ya, mungkin bisa tapi secara visi mungkin ada yang sama gitu ya di organisasi, tapi kan turunannya gitu ya, misinya kan pasti beda gitu kan. Pasti beda. Coba yang tanya ke teman-teman CEO yang lain deh gitu misalnya. Berarti itu jadi pertanyaan HRD dong, atau itu jadi implisit aja di kulik sama HRD. Dalam artian gini, kalau kita bicara soal bahwa ngerekrut ke tim adalah satu visi, lantas bukan satu visi, tapi itu cara mencapai visinya kan. Maksudnya rekrutmen ya iyalah, ente mau berorganisasi, mau bikin organisasi bisnis gitu ya, mau bikin perusahaan ya kan harus ngerekrut dong. Iya pasti. Nah gitu maksudnya, tapi gimana cara rekrutmen yang bener misalnya gitu ditanya secara ilmu SDM gitu, secara ilmu manajemen ya tadi ditariknya dari misi, visi, tujuan, balik lagi ke situ. Tapi itu perlu disampaikan nggak sih, semacam perlu jadi sebuah pertanyaan di calon tim gitu? Enggak, ya? ente kan lagi nyari. Ya, ini nyari. Cuman kan kayak misalkan supaya kita paham bahwa ini satu value apa enggak sama kita tanyain. Iya tanyain tetap. Iya emang harus ditanyain. Namanya juga ada interview kan. Ya tanyain, maksudnya kayak gimana ente memandang ya tantangan dakwah tadi misalnya, kalau ente bilang gimana ente memandang. Nah jawabannya tuh klik nggak itu dengan visi ente, dengan tujuan ente bangun masalah ini gitu. Tapi kan kadang orang juga ada ya beberapa mungkin perusahaan yang ngerekrutnya bukan karena dia satu visi, emang karena ahli, karena skill. Kayak dia lagi butuh skill itu, jadi nggak peduli lu bisa apa enggak, tapi lagi butuh skill itu. Gitu. Nah tantangannya kalau ente ngerekrut orang yang kayak gitu, ya ente cashnya harus gede. Berani bayar berapa ente? Gede, orang yang nggak punya visi sama ente, gitu kan ente tarik, iya pasti tukerannya sama materi. Iya. Berarti gue bertransaksi dengan dia bukan by value tapi by value. Nah itu. Ya benar. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menarik value dia sama dengan kita,
cost berapapun akan jadi mudah ya, atau akan Ya lebih bisa mudah disesuaikan lah, bisa adjustment. sesuai kebutuhan, karena kan ya kebutuhan orang itu kan, kebutuhan tuh sebenarnya nggak besar kalau kalau Iya. menurut aku deh. Oke, Cuma iya, kebutuhan keinginan, karena ambisi itu orang yang besar tuh. betul, 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 betul. Soalnya kalau kita hitungin kebutuhan ya UMR cukup lah ya. Ya, Gitu kan, ya itu hitung-hitung aja lah. Hitung-hitungan gitu. aja ya. Hitung-hitung aja lah. Gas, listrik, Iya, air, iya, iya, ya iya. lauk sehari gitu kan. Iya, iya, hitung-hitungan. Jadi, iya gue sempat semacam apa ya? Gue sempet kan sebelum ini kan gue kerja ya. Sebelumnya gue kerja di sama orang, belajar di perusahaan consulting juga. Nah, tapi gue nggak suka dengan apa namanya internal life-nya. Jadi kayak ada semacam ya perilaku dia atau semacam ya pokoknya kehidupan internal. Gue nggak mau terlalu menyebutkan dia dalam artian gue takutnya Ini siapa yang atasan nih? atasan. Cuman gue nggak pengen semacam menyudutkan secara subjektif ya. I mean kita kan kalau mencela nggak boleh nyerang nama kan, tapi menyerang ke ininya aja perilaku gitu. Ya, cara kerjanya dia lah di kantor gitu, kalau di kantor gitu ya. Ya jadi ada Cara dia yang nggak mengelola suka. kan. Iya Ya. makanya kan soalnya itu kan dia manajerial soalnya kalau ngomongin atasan, makanya Iya. nih nanya itu atasan atau bukan, itu kan orang manajerial nih. Betul, pasti. betul dia atasan. Dan ya mungkin karena gue nggak suka, jadi apa namanya gue nggak betah. Walaupun sebenarnya gue ditawarin naik pangkat dan dapat salary itu 2 digit. 2 digit. Ya dia nyebutin 10 gitu. Angka yang bagi gue sudah sedia duet ya. Itu wah gila gede sih. Gede banget gitu kan, gede banget dan gue rasa dia jarang dapet ini. Nah cuman gue tetap aja kayak ngerasa nolak. Karena gue gak suka. Gue gak suka internal life-nya. Gue kalau mengiyakan, gue khawatir malam apa namanya malah nggak betah atau malah jenuh, akhirnya nggak perform. Tersebut akhirnya ya udah out dari situ. Gitu. Jadi gue kebayang bahwa value itu bisa juga terbentuk dari apa namanya lingkungan ya, ekosistem yang dibangun dari perusahaan tersebut. Iya gak sih? Iya, jadi ya kalau kembali tadi gitu, seharusnya memang semua mau, itu kan berarti ngomonginnya soal culture ya. Kalau misalnya udah ngomonginnya soal dalam nih, gitu. Jadi ada orang direkrut, gimana biar dia bertahan, itu kan culture-nya harus cocok sama dia. Iya betul. Terus nanti ya bahasannya macam-macam lah, apakah dia apa istilahnya mau direkrut ulang atau gimana. Cuma ya intinya kan dua gitu, direkrut, ditahan gitu, atau dikembangin gitu di dalam perusahaan itu ya. Ya kembali nariknya itu dari tujuan. Nah itu tujuan tuh harus masuk juga di culture. Jadi jangan sampai orang nih ini mah dia luarnya doang istilahnya gitu loh. Iya dia mah ngomongnya doang mau ya kayak ente mau dakwah tapi di dalamnya ya, langsak. Iya. Evaluasi ibadah nggak ada atau gimana. Tapi itu iya mungkin penting gitu Den. Maksudnya bagi beberapa organisasi gitu yang seperti ente mungkin penting ada semacam entah evaluasi ibadah, karena aneh sih sebenarnya gini, percaya bahwa semua orang tuh pingin tumbuh baik itu secara karir ataupun secara spiritual gitu, secara keduniaan maupun secara spiritual tuh orang pasti pingin tumbuh gitu. Cuma mungkin cara-cara yang ada ini belum ada yang sesuai gitu. Jadi emang kalau misalkan untuk khususnya perusahaan nanti ya mungkin harus dipikirin gitu gimana caranya ada pengembangan spiritual juga gitu. Iya. Tadi value-nya emang dari awal di situ. Kalaupun nanti ada pegawai ente yang nggak betah gitu, ya ente nggak bisa, harusnya sih nggak bisa kompromi dengan value perusahaan ente. Karena kalau udah kayak gitu emang dia yang harus keluar. Nah, kalau emang udah nggak sesuai. Tapi kalau ente kompromi dengan value ente, wah ini bahaya ya. Bahaya, nggak ada North Star gitu, nggak ada arah tujuan gitu kalau kata. Iya. Praktisi manajemen. Iya sih, kadang lu juga berpikir ya ketika punya tim misalkan atau punya tim lah, gue nggak nyebut karyawan, tim aja lah.
yang tidak satu value, value-nya sama ya, sama Islami gitu kan. Cuman beberapa kelakuan ya mungkin tidak gue suka gitu, yang juga memang keluar dari batasan sih sebenarnya. Tapi on the other hand gue kayak masih apa ya, masih kayak butuh gitu ya, ngerasa butuh. Iya, merasa butuh, merasa apalagi sebenarnya dia cukup misalkan orang ini cukup berkontribusi dari awal. Dari awal. Cuman ada semacam value yang memang tindakan yang tidak pas sebenarnya dengan value yang ada di sini gitu. Nah, jadi polemik gitu loh. Bisa sebenarnya mungkin diakain kasih SP. SP1, SP2, ntar kalau udah SP3 ya udah nggak bisa kompromi mungkin. Tapi ya emang gitu Den. Manajemen SDM itu tentang ketegasan yang ditarik dari visi misi gitu, dari value, Jadi gimana orang bisa adil kalau nggak tegas? Kadang nanti ente ngerasain deh kalau ente perusahaan udah pegawai 100 atau lebih, itu akan ada masalah merasa pegawai itu nggak adil atau apa gitu. Nah itu gimana bisa ente menerapkan keadilan gitu, atau ya gimana ya, maksudnya aturan gitu. Gimana orang tahu gitu cara main di dalamnya gitu. Kalau misalnya nggak ada ketegasan di ya di situ gitu, di aturan gitu. Paham ya maksudnya nih? Iya, paham. Ya sorry nih, anu juga agak belibet. Cuma intinya ya tadi gitu, ada mungkin pertama mungkin gak usah peraturan tertulis lah, sekedar value gitu. Misal ada ya ente kan masalah gini, ada value dakwanya gitu. Terus ada anak ya misalnya pegawai ente yang mungkin yang nggak sesuai itu, yang ngerokok lah atau yang apa misalnya yang nggak sesuai yang nggak sholat gitu. Nah ya mungkin bisa diobrolin gitu, dikasih tahu aja gitu kan, ini kita kan maslahah kita kan value-nya nih mau dakwah, bisa nggak tolong jangan ya gitu, bisa diobrolin dulu emang gitu. Emang pasti sih semua gitu sih, kalau mau hubungannya baik gitu ya, nggak cuma asal mecat gitu atau jadi yang atasan yang diktator, emang juga diobrolin dulu semua gitu. Juga mikir, tapi ya pada akhirnya ya ente have to make rules gitu, bagaimana cara dia bisa berkembang di sini, cara dia bisa ya itu kan juga sebenarnya menghambat, kalau nggak bekerja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atasan gitu kan, sebenarnya menghambat perkembangan karir dia kan. Kita mistrust dong gitu dengan pegawai ini kan, ketika ya ada yang nggak sesuai lah attitude-nya, kita lihat gitu kan. PR sih. PR emang yang kayaknya ada khususannya manajemen SDM. Apalagi untuk sebuah yang masih kecil dan mungkin rasa juga gini. Jadi ada teori, bukan teori sih, ya semacam perkataan praktisi lah yang gue dapat soal SDM, di mana lu mending kembangin SDM lu yang udah ada ketimbang ngerekrut SDM baru. Kan gini, ketika misalkan nih kita ngebutuhin satu kita di tengah digitalisasi yang kencang banget nih ya, yang kencang, kemudian butuh keilmuan yang baru. Nah ketika keilmuan itu muncul, ini antara dua pilihannya, merekrut orang baru untuk mengambil posisi itu, untuk memfokus di keilmuan itu, atau mengupgrade orang yang sudah ada. Itu orang sudah ada untuk bisa mengembangkan ilmu yang baru itu. Gitu. Nah argumen yang disampaikan ke ente gimana? Yang lebih bagus yang mengembangkan ketimbang ngerekrut. Karena cost-nya akan lebih mahal lagi untuk ketika lu ngerekrut ketimbang lu mengembang. Walaupun sebenarnya kalau gua lihat-lihat ya ini mungkin walaupun referensi gua masih satu perusahaan SDM mengembangkan SDM itu cost-nya mahal banget. Mahal banget. Cuman katanya lebih mahal rekrut. Iya. Itu lebih mahal ketika dia rekrut yang baru gitu. What do you think? Jadi emang tadi manajemen kalau kata dosenannya ya, manajemen is an art. Is an art. Okay. Jadi
Terus apa kalau apa maksudnya art? Nggak ada yang rigid kan? Iya, nggak ada. Ya, fluid banget gitu. Jadi sebenarnya itu tuh pilihan kayak yang tadi permasalahan ente apa mau ngerekrut dari luar atau sebenarnya itu namanya external recruiting sama internal recruiting. Jadi ente misalnya ada posisi yang kosong mau ngambil dari luar atau mau dari yang ada dimasukin ke situ gitu kan. Nah, terus masalah di kos itu benar-benar tergantung kembali gitu karena misal gini, kalau misalnya ngomongin pengembangan tuh banyak. Pertama dia minatnya itu enggak gitu. Yang udah ada nih pegawai ente nih, yang internal nih mau ditugasin yang baru kan gitu kan istilahnya ya. Iya. Nah, dia minat nggak di situ. Kedua udah ngomongin minat tadi, bakat nggak atau ada karakter unggulnya nggak gitu di situ. Nah, itu bisa sih nanti ada tools-toolsnya gitu untuk mengetahui itu. Cuma ya tadi intinya ada nggak yang internal ente yang cocok untuk menempati posisi yang baru nih, yang ente istilahnya butuhkan baru nih gitu. Nah, kalau misalnya emang nggak ada, ya daripada kita ngelatih pegawai yang dia udah nggak minat, dia nggak talent gitu, nggak talented gitu di situ, ya costnya bisa lebih mahal gitu. Jadi tergantung banget nih, benar-benar makanya kalau dalam SDM itu assessment alat ukur mengukur ya tadi macam-macam gitu, apakah karakternya dia unggul, apakah dia minat sih sebenarnya lebih mudah ya kalau minat gitu. Walaupun terkadang orang juga nggak tahu gue minatnya apa sih gitu. Ya itu. Jadi tapi tadi assessment itu penting sebelum memutuskan sesuatu, sama kayak ente riset gitu. Ente kan basisnya riset juga nih masalah sama riset SDM ente internal istilahnya. SDM yang ente internal di riset dulu, baru ente ngambil keputusan. Oke. Nah, bicara soal tadi ya, misalkan nih yang linear ya, sesimpel yang linear gitu lah. Misalkan digital marketing, Facebook Ads yang muncul di Facebook Ads. Kemudian muncul lagi Google Ads. Semua kan linear ya, untuk kemudian dia belajar soal digital marketing juga masih sama gitu. Nah, di situ kan ada dua pilihan tuh, antara mengupgrade ini orang untuk belajar Google Ads ya, atau nyari orang yang udah bisa, yang bisa Google Ads. Bukan yang udah bisa dong. Ya udah bisa. Yang udah bisa Google Ads gitu kan. Gitu. Itu dua pilihan itu. Menurut lu gimana? Ya itu sih ini masalah duluan sih dan sebenarnya kayak gini. Jadi ente misalnya butuhnya, ya pasti butuhnya segera dong. Iya, pasti butuhnya segera. Ya ente nyari juga sebenarnya di luar, obrol-obrolan. Kalau misalnya budgetnya cocok, gajinya maksudnya dia minta gajinya cocok sama ente, ya udah ambil aja. Dia udah bisa lagi gitu kan. Ngerjain job desk yang ente pingin gitu ya istilahnya. Ya udah, kalau emang budget cocok tarik aja. Tapi kalau misalnya emang istilahnya tadi, tapi juga macam-macam tuh, value juga gitu ya emang ya rekrutmen sebenarnya makanya nggak bisa cepet juga kadang-kadang. Jadi emang ya tadi sama kayak marketing nih, ini emang ada pilihan-pilihan cara juga gitu, yang mana yang lebih cepat gitu. Emang kudu gimana ya, aneh nggak bisa bilang mana yang lebih efektif, mana yang lebih cepat juga gitu. Tapi emang kembali gitu, seberapa kenal ente SDM internal ente gitu, dan seberapa kenal ente sama job desk yang ente pingin gitu. Jadi kembali ke ownernya juga gitu. Karena nanti ya itu ngerekrut ya tadi bisa cepat bisa enggak, kalau ente udah tahu jelas misalnya Google Ads itu apa, bisa bikin operating nggak, bisa ini enggak, ya kan tinggal gampang tanya lu bisa nggak gitu kan, cepet kan, clear gitu. Oke. Terus sama ke internal gitu, ente minat nggak ini detail gitu. Oke. Nah, bicara soal tadi ya, mampu atau enggak, bisa apa enggak, itu enggak terjadi semacam choice perusahaan kayaknya. Jadi ada perusahaan yang memilih untuk benar-benar orang jago gitu ya. Tapi itu kan konsekuensinya dia harus bayar mahal, benar nggak sih? Atas skill dari mereka. Tergantung. Value-nya dia seneng nggak sama value-nya? Iya, bisa dinego. Oke. Karena yang terjadi, yang gua lihat ya, gitu. Mungkin bisa dikoreksi, tapi ini yang gua lihat aja sih sebenarnya. Kayak yang jadi concern cost, entah nggak hanya perusahaan ya, UMKM atau bisnis gitu. Ketika dia merekrut orang yang sudah ahli, biasanya costnya akan lebih tinggi ketimbang orang yang
belum ahli tapi paling enggak mau belajar gitu. Biasanya kan jadi dua itu jadi pertimbangan kan gitu. Nah dari sisi sorry aneh potong nih. Boleh. Misal ente pikirannya mindset ente kayak gitu. Iya. Gitu ya. Nah terus ente kembangin yang internal nih. Untuk bisa jago gitu ya dalam bidang yang ente inginkan nih. Yes, nah ketika dia udah jago dia akan mikir nggak, kok gaji gue segini? Oh, oke. Tapi ini gue juga pernah gitu deh. Jadi maksudnya iya. Iya, udah dipikirin. Makanya ente udah kalau emang udah repot ya, makanya ada konsultan SDM, ada ya emang orang HR ya, itu sebenarnya fungsinya di situ. Bukan sekedar ngitung gaji. Tapi ya orang kebanyakan mikir orang SDM gitu ya, ngitung payroll, administrasi apa pegawai ya istilahnya gitu untuk rekrutmen, enggak gitu. Tapi hitung-hitungan kos, terus perform dia enggak, walaupun ini juga maksudnya perform itu juga enggak yang kayak apa istilahnya ya feodal dia harus kerja dipecut, enggak juga gitu. Enggak lah. Iya tapi makanya SDM tuh makanya ente gimana caranya bagi owner sebenarnya nyaman gitu aja untuk namanya. Karena gue punya temen nih, dia lulusan pesantren, terus kerja bolak-balik sih, kerja di SPG di HP, kemudian pindah lagi ke DCS di sebuah tempat pijat keluarga gitu, terus pindah lagi ke optik. Nah yang menarik adalah di optik itu kan kesehatan ya bro. Ya sih, kita bahas soal mata. Ya. Dia awal kerja HP. di NT. Kerja di HP, enggak ini teman-teman. HP itu mana? Nah, di HP pokoknya di SPG. Kerja di konter di satu mall gitulah, satu mall. Konter. Nah, dia kan berarti memahami soal itu kan, soal gadget lah, berarti kan memahami. Kemudian dipindahkan ke itu jadi admin di satu tempat pijat keluarga gitu. Kemudian ke trik selanjutnya terakhirnya di optik nih. Itu dia pindah sendiri? Dia kalau nggak dipecat atau desain gue lupa sih sebenarnya. Tapi dia pindah kerja ke optik. Yang mana optik dengan background pendidikan dia pesantren. Pesantren itu berarti dia lulusan SMA, setara SMA? Iya, setara SMA. Itu jauh banget dan itu kan namanya optik, kita bicara soal mata, bicara soal kesehatan. Salah-salah mampus. Tapi dia jadi apanya nih? Jadi salesnya? Di salesnya. Iya, meskipun nggak kayak konsultan mata, cuman kan dia perlu paham ini orang butuhnya minus berapa, ini orang kalau matanya kayak gini kayak gimana gitu, ukurnya kayak gimana sebagainya. Sebenarnya nggak juga sih. Ya, itu dia harus ke dokter mata untuk tahu itu. Gitu ya. Nggak bisa kalau kayak gitu nggak. Oke. Kecuali optiknya memang menyediakan klinik. Ada juga. Cuman dia 3 bulan tuh, jadi 3 bulan tuh ditemani sama bosnya. Ditemani sama bosnya buat belajar lah. Buat belajar bagaimana kacamata kayak gimana, terus bagaimana ngukur itu tuh minus yang di kalau orang kan ada kan buat ngukur minus kan kayak itulah kayak apa sih kalau bahasa ini tuh kayak teropong buat lihat minusnya berapa. Nah 3 bulan tuh belajar situ. Nah sampai dia benar-benar ahli dan dia ditinggal tuh sama bosnya. Bukan tinggal ini ya. Dipercaya gitu ya. Dipercaya lah untuk mengelola gitu kan. Dan benar kayak udah ngerti lah kalau minus ini apa yang dibutuhin dan sebagainya. Nah, tapi dari awal dia kerja sampai sekarang sama gajinya. Enggak ada perubahan. Berapa tahun? Kayaknya udah hampir setahun kayaknya ya, gue agak lupa. Waktu itu 2019 atau 2000 ya kayak 2019 kayak 2019 hampir setahun lah, 2020 bahkan lebih dari setahun. Itu sampai sekarang gajinya masih sama. Dan yang ente heran kenapa dia masih betah? Iya, dan kenapa dia nggak minta naik gaji? Gue nggak nanya sih emang, gue nggak nanya, cuman dari segi SDM, dari segi kita. Itu kenapa lu mau sih gitu ya? Kita dalam hati emang biasa sih. Bisa ya, gue tanya, gue kenapa pengen lah, siapa orang kan gitu kan?
Cuma dari sisi SDM itu kayak gimana tuh melihat kayak gitu, fenomena kayak gitu? Ya kemungkinan jadi gini, kalau dalam ilmu cabang SDM salah satunya ada ilmu compensation and benefit. Kompensasi sama benefit, keuntungan atau apalah, bahasa Indonesia susah, benefit aja kita bilangnya. Nah, pertama mungkin ente bisa, kalau mau nanya ya mungkin ente bisa nanya, lu dapat benefit apa di sana? Asuransi itu kan paling gampang, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, enggak sih guys ya, atau apa ini ya dapat jalan-jalan mungkin. Benefit tuh pokoknya yang enggak moneter, enggak uang langsung, enggak cash. Kayak asuransi, kesempatan jalan-jalan, pengembangan juga sebenarnya benefit. Dapat pelatihan sekian juta. Nah, itu pertama mungkin bisa ente tanya tuh di situ. Benefit. Nah, terus ya memang kalau di ilmu tadi compensation and benefit itu ada namanya intrinsic reward. Jadi mungkin yang dia dapat itu bukan ekstrinsik atau yang cash atau yang naik jabatan atau yang apa ya, yang lebih kelihatan lah. Ekstrinsik tuh yang lebih tangible lah, sementara kalau intrinsik tuh yang memang kepuasan, dia seneng ngelayanin konsumennya, itu intrinsik tuh yang gitu-gitu. Psikologis, dia well-beingnya kayak udah menyatu ke tokonya gitu ya? Enggak, secara hidup tuh dia udah fulfill gitu dengan kerja kayak gitu, udah puas, bahasa gampangnya puas deh gitu. Dia puas aja dengan kerja kayak gitu, pun juga nggak kekurangan lah hidupnya tadi, masih untuk makan, bayar air, bayar listrik cukup lah. Oke. Makanya tadi Anda bilang sebenarnya cukup tuh mungkin cukup cukup tuh mungkin cukup, bahasanya mungkin gitu Pak, mungkin nggak mesti ya harus mikirin dua digit terus gitu. Tapi ya apa, cuma ada, memang harus ada istilahnya apa, tukernya gitu, switchnya gitu. Apakah dia dapat tadi pengembangan, dapat asuransi gitu yang paling minimal, atau jalan-jalan misalnya waktu, atau mungkin waktu kerjanya cuma 6 jam sehari, biasa yang lain 8 jam, bisa diatur gitu sebenarnya. Atau mungkin emang dia, atau tadi tapi emang bisa jadi yang tadi sih, emang dia seneng, udah seneng aja sama kerjaannya, itu juga bisa banget gitu. Emang ruhnya sudah di sana. Iya. Karena misalkan nih, ini kan kalau kita bicara katakan lembaga non profit ya, itu kan yang kerja di sana itu fee-nya ya makanya nggak sebanding dengan orang yang kerja korporat. Tapi pekerjaannya bisa berat loh. Jadi gue sempat wawancara di salah satu lembaga besar, lembaga non profit besar gitu ya. Gue sebut aja lah, namanya ACT ya. ACT. Jadi ini besar, dan si interviewer ngomong bahwa fee kamu nggak seberapa, cuman pekerjaan kamu bisa berat banget, bahkan 1 minggu bisa masuk kerja. Gue nggak bayang itu karyawannya banyak bro. Kalau dia ngasih pernyataan seperti itu, gue ngebayangin bahwa ini berarti orang yang ada di sini semua udah siap dengan resiko itu. 1 minggu kerja, fee nggak seberapa. Jomblo nggak? Jomblo nggak tahu dah. Nggak, ini case-nya kita ngomongin orang atau case-nya itu perusahaannya kayak gitu perusahaannya, kulturnya. Iya, kulturnya gitu. Sabtu Minggu kerja, fee nggak sebesar korporat lah ya bahasanya itu. Terus di situ gue disampaikan seperti itu. Terus gue agak berpikir ya, bener nih, kalau gue sampai sini Sabtu Minggu, ya biasanya gue punya sampingan freelance ya. Punya sampingan, punya bisnis lah, misalkan gue suka bikin bisnis, suka jualan apa gitu, jadi nggak bisa kepegang gitu loh. Dan ya kehidupan yang pengen me time, pengen hiburan juga nggak bisa jadinya kan. Tapi on the other hand, gue mikir ke orang-orang yang sekarang lagi kerja, yang lagi mondar-mandir tuh kan, gue lagi di ruang TV ya kan, gue lagi mikir, berarti nih orang-orang semua yang lagi kerja di sini lagi menghadapi situasi kayak gitu, fee nggak seberapa, cuma pekerjaannya berat. Emang ente tahu rata-rata gaji Sano nggak? Sebenarnya enggak. Ente bisa ngomong gaji nggak seberapa? Hati-hati loh, bisa jadi. Iya. Iya. Cuma emang jadi kan orang nggak, ini orang yang salah kadang-kadang mikir gara-gara non profit gaji kecil, belum tentu. Maksudnya gini, bukan berarti dia organisasinya organisasi yang nyari cash untuk pribadi ya. Cuma kan ada
persentase istilahnya kalau di Islam amil kan ada pakainya persentase kan, bukan berapa case-nya kan. Jadi dari berapa jumlah case-nya persentasenya berapa gitu kan untuk dia. Ya bisa jadi kalau misalnya 100 juta persentasenya misalnya 2,5%, 25 ya? 12 berapa? 500 Pak. Oh jadi 500. Oh, mungkin lebih tinggi deh. Hai, itu ya gitu maksudnya, tapi belum tentu juga kerja di. Ya walaupun statementnya ini ngomong statement dari orang makmur gitu saya gitu ya, nggak istilahnya kalau kerja di yayasan harus siap miskin, enggak juga, nggak mesti gitu. Iya sih. Ya, ini kan emang lagi-lagi ya besar kecil relatif banget ya. Cuman dia si interviewer ngomong kecil itu ini yang disebutkan ya, emang nggak nyebut nominalnya. Nggak sampai sebut nominal, cuman dia ngomong relatif kecil lah ketimbang korporat. Ya gue bisa, ya itu hal yang lumrah nggak sih? Ketika non profit itu lebih kecil ketimbang korporat. Iya. Biasanya kan seperti itu kan hal yang lumrah gitu. Nah, lagi-lagi ya, artinya kan berarti ya kalau teman gua tadi bisa bertahan dengan 2,5 juta, gue jangan nyebut gajinya. Makanya dengan gaji yang ya relatif kecil bagi gua itu masih bertahan sampai sekarang. Itu mungkin ya sama kayak orang yang sekarang kerja di non profit yang mungkin ya karena loopnya itu di sana. Gitu. Jadi ya pasti bensin tetap harus punya lah ya, gaji tetap harus digaji, cuman kayak kebetahannya itu lebih bisa dirasakan ketimbang mungkin dia ada korporat yang mungkin gaji besar, cuman nggak hidup lah, dia nggak ngerasa hidup di sana. Gue ngerasa sih kayaknya kayak gitu ya, benar nggak sih? Iya. Kayak gitu ya. Kembali sih emang semuanya tergantung individu masing-masing gitu, bahwa dia merasa lebih hidup gitu ya, lebih fulfill, lebih puas dengan kerja seperti itu gitu ya. Mungkin kalau di non profit banyak membantu orang yang nggak mampu dan sebagainya gitu ya nggak bisa disalahin, bukan nggak bisa disalahin, maksudnya ya ente nggak perlu heran gitu kalau dia bisa tetap stay dengan yang menurut ente gajinya di bawah UMR lah istilahnya gitu. Ya nggak bisa juga kayak gitu, cuma ya ya kalau pesanannya ke ente sebagai owner sih pokoknya ya jangan sampai, maksudnya karena aneh bilang yang penting value gitu jadi ente mau ini memperbudak nih pegawai ente nih, mau diturun-turunin gajinya, yang enggak juga, jangan gitu juga gitu. Iya emang harus selalu yang dikejar kenaikan karir itu kan salah satunya gaji. Sebenarnya nggak bisa kita pungkiri kenaikan karir itu dilihat dari gajinya. Ya ente harus intinya juga harus mengejar itu, jangan untuk karir ente pribadi tapi juga karir teman-teman ente atau pegawai-pegawai ente di sini gitu. Sekarang bicara soal ini kan ada beberapa juga ya tokoh yang menulis kayak gen muslim milenial gitu. Nah lu sendiri itu sudah ini nggak sih, sudah semacam ngebedah soal itu nggak sih, gen muslim milenial itu karakternya seperti apa dan bagaimana cara manage mereka di dunia profesional? Ya jadi kalau aneh karena saya bukan manajemen syariah gitu, jadi bahasannya memang yang lebih umum gitu, gen Y aja gitu, atau gen Z atau gen X gitu. Ya tadi apa pertanyaan karakternya? Ya, karakternya seperti apa dan bagaimana kemudian dia diatur di dunia kerja itu seperti apa? Jadi gini, riset terkini itu terkait sifat ataupun value itu kalau ngomonginnya secara umum bisa beda-beda di negara yang berbeda gitu. Cuma memang ada beberapa riset yang hampir hasilnya sama gitu ya. Itu memang lebih ke arah Gen Y ini lebih individualis, tapi bukan berarti ini jelek gitu ya. Tapi dia lebih memerhatikan haknya. Itu kan bisa jadi bagus dong. Maksudnya dalam arti dia nggak mau diperlakukan semena-mena sama orang lain kan. Nah ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung gitu ya. Tergantung konteks. Itu satu mungkin generasi sekarang nih gitu ya, itu lebih memperhatikan haknya. Sejauh ini yang aneh tahu, mungkin nanti riset ke depan bisa berubah, aneh nggak tahu ya. Tapi
mungkin bisa diperhatikan itu gitu ente sebagai owner untuk saat ini gitu ya. Apa penuhi haknya dengan benar gitu. Atau ya gimana ya? Ya cukup lah kembali tadi ya ke cukup gitu. Jangan sampai di bawah cukup kalau bisa gitu. Nah, terus extravert gitu dia sifatnya ya lebih banyak yang apa namanya secara sosial tuh lebih cepat gitu dia cara bersosial gitu. Mungkin orang mikir milenial juga banyak gitu yang introvert, cuma perhatiin deh apa secara bergaul tuh aneh jarang melihat milenial ini ada barrier gitu untuk bergaul, untuk nongkrong, even itu kelompoknya sangat kecil, dia punya kelompok minimal gitu. Gak yang ketemu orang tuh ya asal ada keperluan doang, enggak gitu. Aneh ngeliat tuh milenial tuh lebih berkelompok gitu. Dan riset pun juga mengatakan sejauh ini seperti itu gitu. Nah, kalau untuk cara mengelola kembali gitu, mengelola ini memang tergantung organisasinya masing-masing gitu ya kembali, karena value orang itu beda-beda. Tapi ya bisa diatur sih mungkin kalau misalnya secara setting ya adain lah hangout bareng gitu, adain lah apa misalnya ya mungkin kerjanya nggak terlalu kayak di kotak-kotak gitu, ngerti nggak, kantor yang kayak kotak-kotak. Nah, mungkin lebih terbuka gitu, tapi juga jangan, tetap ada privacy. Ini aneh lihat kantornya itu kurang nih ya. Kurang privacy ya. Iya, itu risetnya bahkan ada loh tentang dekorasi lah istilahnya gitu ya. Atau setting kantor gitu, ada yang lebih, maksudnya yang lebih bisa orang perform sekarang gitu kayak gimana, itu ada. Tapi aneh nggak mendalamin itu. Nanti nanti kalau aneh mau tahu, tapi aneh bisa gitu kalau aneh cari-cari gitu. Bisa jadi konten juga sih. Iya, tapi itu menariknya aneh juga itu risetnya teman aneh gitu. Kayak gitu. Cuma iya aneh lupa sih gimana. Cuma intinya bahasannya kayak gitu, cukup menarik tuh bahwa sekat pakai sekat kah atau enggak gitu. Itu ngaruh nggak sih ke produksi? Iya ngaruh itu, makanya di riset itu gitu, ada pengaruh ke performa gitu. Oke guys, pas banget dari 553 ini terakhir banget, kita udah memasuk azan maghrib. Terakhir buat Bang Rafiki buat ngasih semacam nasihat ya buat milenial khususnya masuk ke dunia kerja itu baiknya seperti apa, apa yang dia persiapkan dan sebagainya lah. Terakhir penutup. Oke, jadi pesan ya gitu ya, pesanan aneh ya lebih legowo aja gitu, karena kan ternyata aneh bilang mereka kecenderungannya tuh milenial gitu ya, tadi lebih memperhatikan haknya gitu. Maksudnya ya saya kerja kayak gini dikasihnya apa nih gitu kan, cuma ya lebih legowo lah gitu, karena kita belum masanya memiliki jabatan-jabatan itu gitu, yang mana kita bisa merasa nyaman dengan apa yang kita dapatkan gitu. Lebih legowo gitu dengan kondisi dunia kerja yang mungkin belum sesuai ekspektasi kita. Terus juga ya sama keep socialize sih, keep socialize. Ya kalaupun memang ya itu memang lebih membuat ente happy di dunia kerja gitu ya dibagi aja waktunya gitu, untuk nyediain waktu untuk kalau bisa bersosial gitu dengan teman-teman ente. Atau family juga bisa gitu, kalau emang ya ente udah punya duit gitu, bayarin keluarga, orang tua, adik, kakak untuk kongkow atau wisata juga gitu. Karena pandemi sih sekarang emang agak repotnya gitu. Aneh merasa nih berdasarkan riset itu begitu ya, milenial itu senang yang ngabrak kayak gitu, ya kongkow lah tadi istilahnya. Cuma sekarang pandemi membatasi
pergerakan kita gitu ya. Coba. Ya bersosial aja dengan protokol gitu. Ya, sudah kesehatan. Oke. Iya, oke. Nah, alhamdulillah kita udah masuk juga azan maghrib ya. Udah azan ya? Oke. Dan sebelumnya gue mau ngucapin selamat berbuka puasa buat kalian semua yang saat ini sedang berpuasa. Dan terima kasih udah menemani kami di Kosan Senja dan di episode ini, dan sampai jumpa. Kayak kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat Bang Rafiki udah hadir di sini dan udah menemani, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton channel ulangan di YouTube ya, ada. Oke. Yuk, buka. Dah, aja nih. Azan. Udah, serius. Udah kan, Man? Yoi.